Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah limpahkan untuk kita semuanya Islam dan iman. Allah berikan untuk kita sehat wal afiat. Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlupa darinya, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka kita bersyukur kepada Allah pagi yang berbahagia ini, kenikmatan yang Allah berikan untuk kita semuanya bersama-sama kita gunakan untuk bermajlis ilmu, untuk tadarus Al-Quran. Walhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita, Rasul kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, pagi yang mulia ini kita kaji bersama satu tema di antara motivasi kita di bulan Ramadan, yaitu meraih pahala tanpa batas. Meraih pahala tanpa batas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala untuk umat ini, di mana Allah lipatkan pahalanya sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam bi'ashri amsalihha. Kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi'ashri amsalihha. Amalan setiap hamba untuknya, setiap kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Setiap kebaikan dilipatkan 10 kali lipat
ila 700 dhifin, sampai dengan 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, sesungguhnya puasa untukku dan aku yang membalas langsung. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan dan minumannya karena aku. Lisaimi farhatan, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda liqa'i rabbih wa farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan tatkala berbuka puasa dan kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Rabb-Nya. Wa la khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil miski, aroma mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, daripada minyak misik. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan amalan setiap hamba untuknya. Amalan setiap hamba untuknya kecuali puasa. Kecuali puasa. Ada apa dengan puasa? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata banyak sekali keutamaan serta kemuliaan dari puasa. Ya, sehingga puasa Allah sifati fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung. Ya, puasa untukku dan aku yang membalas langsung. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kaji hadis ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang pertama, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam untuknya. Jadi amal kita ini untuk siapa Bapak Ibu rahimakumullah? Untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita sendiri? Ya, manfaat dari ibadah itu kembali kepada siapa? Kembali kepada diri sendiri. Ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya kembali kepada siapa? Kembali kepada kita masing-masing. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan zikir kepada Allah yang paling besar adalah membaca Al-Quran. Ya, di antara zikir kepada Allah yang paling agung adalah membaca Al-Quran. Ya, maka zikir kepada Allah menjadikan kita tatma'innul qulub, menjadikan hati ini menjadi tenang. Maka manfaat dari mengingat Allah kembali kepada diri sendiri. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, Allah Tuhan alam semesta, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai alam semesta. Maka Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Ya, sebagaimana hadis, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum", seandainya kalian semuanya dari awal sampai akhir, jin dan manusia,
mereka berkumpul untuk memberikan manfaat untukmu, maka tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, maka tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam untuknya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berdoa, maka doa itu hakikatnya untuk siapa? Untuk kita masing-masing, yang walaupun doa itu ibadah yang besar. Ad-doa huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Dalam riwayat disebutkan doa itu otaknya atau sumbernya dari ibadah. Mukh itu sumber dari semua ibadah. Maka tidak ada ibadah kecuali di dalamnya ada doa. Ya, tidak ada ibadah kecuali di dalamnya ada doa, karena sumber dari ibadah kita adalah berdoa. Segitu besarnya, bahkan Rasulullah bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa, maka Allah murka kepadanya. Ya, barang siapa yang tidak berdoa, maka Allah murka kepadanya. Ya, ini jamaah rahimakumullah, berdoa seakan sangat kuat Allah perintahkan, padahal doa itu sendiri manfaatnya kembali kepada siapa? Kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kembali kepada diri kita masing-masing, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh. Ya, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita, puasa kita, ya, dengan doa kita. Kita sendiri yang butuh. Ini jamaah rahimakumullah. Maka di awal hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam untuknya. Kemudian al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipatkan pahalanya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai dengan kelipatan 700 kali lipat. Ya, sampai kelipatan 700 kali lipat. Ini berapa amalan Bapak Ibu? Satu amalan, satu kebaikan, nilainya di sisi Allah berapa? Allah lipatkan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Ini kelipatan banyak atau sedikit? Banyak sekali, ya. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf membawa dagangannya dari luar, dari negeri Syam sampai di kota Madinah, bahkan barang dagangannya memenuhi jalan-jalan yang ada di Madinah, maka para pedagang Madinah segera datang dan kemudian ingin membeli. Mereka menawar, gimana saya lipatkan 2 kali lipat? Ya, saya beli dengan harga 2 kali lipat. Kata Abdurrahman, ada yang lebih besar dari itu. Ya, mereka terus menaikkan 3 kali lipat, ada yang lebih besar dari itu. 4 kali lipat, ada yang lebih besar dari itu. Kami beli dengan 5 kali lipat. Ya, beliau menjawab, ada yang lebih besar dari itu. Para pedagang sudah ini mentok, ya. Masa dia memberikan keuntungan 500%, ya? Ada Bapak Ibu yang memberikan keuntungan 500%? Ya, tentu sangat jarang, ya. Maka semuanya sudah menyerah. Kemudian beliau mengatakan, semua ini aku sedekahkan di jalan Allah. Ya, semua ini aku sedekahkan di jalan Allah. Allah lipatkan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Subhanallah. Beliau mengambil dari ini Bapak Ibu. Ia mengambil dari hadis ini bahwa kalau dibeli 3 kali lipatnya, 5 kali lipatnya, itu masih kecil dengan kelipatan Allah.
Kelipatan Allah tadi berapa? 10 kali lipat, bahkan sampai berapa? 700 kali lipat. Masya Allah, kelipatan yang sangat besar ya ini Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ini memberikan motivasi untuk kita semuanya, memberikan semangat untuk kita semuanya agar bersungguh-sungguh beribadah. Ya, tidak ada ruginya beribadah Bapak Ibu ya. Tidak ada ruginya kita beribadah. Justru pasti manfaatnya, kebaikannya, pahalanya kembali kepada kita. Bahkan kembali di dunia sebelum akhirat. Ya, bahkan kembalinya di dunia sebelum akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti hadis hadis tentang silaturahmi. Ya. Hadis tentang silaturahmi, man ahabba an yunsa'alahu fi rizqihi wa yumaddu lahu fi umrihi falyasil rahimah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, sambunglah silaturahmi. Ya, sambunglah silaturahmi. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, berarti dengan silaturahmi itu akan memanjangkan umur kita. Pripun, semangat tidak Bapak Ibu silaturahmi? Insyaallah ya, mudah-mudahan umur kita panjang dan berkah ya. Tidak cukup sampai panjang Bapak Ibu ya, tapi panjang dan ada dannya dan berkah. Ya, seperti itu. Kalau panjang saja tapi panjang untuk maksiat, ya menambah dosa. Ya, panjang menambah dosa ya. Tapi panjang dan berkah. Maka barang siapa yang ingin panjang umurnya dan diluaskan rizkinya, ada tambahan apa? Diluaskan rizkinya apa? Hendaknya menyambung silaturahmi. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama kita, para pendahulu kita, mereka semangat dalam menyambung silaturahmi ya. Sampai seorang sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, asiluhum wa yaqta'unani. Ya, wahai Rasulullah, aku menyambung kepada mereka, tapi mereka memutus saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku terus berbuat baik kepada mereka, tapi ternyata mereka membalas dengan keburukan. Ya, apa yang aku kerjakan? Ya, bagaimana aku menyambung silaturahmi, tapi keadaannya seperti itu. Aku menyambung, mereka memutus. Aku mengerjakan kebaikan untuk mereka, dibalas dengan keburukan. Maka jawaban Nabi SAW, perhatikan, karena keutamaan dari silaturahmi, jawaban Nabi SAW tetap ya, beliau mengatakan, la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhul malla. Kalau benar yang engkau ucapkan seperti itu, maka seakan-akan engkau menaburkan pasir panas di mulut mereka. Ya, Rasulullah katakan, apakah aku berhenti dari silaturahmi? Apa jawabannya? Jangan. Kalau engkau terus seperti itu, engkau terus menyambung, engkau terus berbuat baik, ya, maka seakan engkau memberikan pasir panas di mulut mereka. Artinya engkau dapat pahala dari silaturahmi, umur dipanjangkan, rizki Allah luaskan, ya. Demikian pahala akan terus mengalir, ya, pahala terus mengalir. Maka jangan putus dari silaturahmi. Perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata amalan yang seperti ini di para salaf, para pendahulu kita, ya, itu amalan-amalan yang sangat kuat karena pahalanya dirasakan di dunia sebelum akhirat. Ya, ini Bapak Ibu. Bahkan yang dicontohkan tadi itu yang paling berat dalam menyambung silaturahmi seperti apa? Yaitu menyambung malah dibalas dengan diputus.
ya memberikan kebaikan kepada rahim, kepada keluarga. Rahim ini siapa maksudnya? Silaturahmi. Rahim di sini orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang masih punya hubungan nasab dengan kita, yang paling dekat. Yang wajib untuk disambung adalah ke atas itu ayah, ibu, kakek dan nenek, ya. Ke bawah itu anak, cucu, ya, anak dan cucu serta cicit ke bawah, ya. Itu ke atas yang wajib kita sambung, ke bawah wajib kita sambung, dan kanan kiri yang wajib kita sambung. Siapa kanan kiri? Yaitu saudara-saudari kandung ataupun saudara-saudari sebapak ataupun seibu, ya, dan anak-anak mereka, ya, ini wajib kita sambung. Ya, paman atau saudara dulu, ya, saudara-saudari serta para keponakan itu wajib kita sambung. Demikian juga ke samping ada paman dan bibi, ya, paman dan bibi kita, saudara dan saudari bapak ibu kita, walaupun itu saudara seibu, walaupun saudara seayah, tetap itu wajib kita sambung. Ini yang wajib kita sambung, ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri, saudara dan paman, ya, saudara dan anak-anaknya serta paman dan bibi. Ini wajib kita sambung, Bapak Ibu rahimakumullah. Lebih luas dari itu sunnah kita menyambung dengan sepupu, ya, anaknya paman, anaknya bibi itu sepupu, ya, itu sunnah untuk kita sambung. Tapi secara hukum silaturahminya tidak wajib. Yang wajib tadi sampai kepada paman dan bibi, ya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Tentu para ulama berbeda pendapat untuk batasan mana yang wajib, tapi itu yang paling mudah untuk kita ilmui, untuk kita fahami, Bapak Ibu. Ke atas itu bapak dan ibu serta kakek nenek, ke bawah anak dan cucu, ke samping itu saudara dan saudari kandung serta sebapak dan seibu dan anak-anaknya serta paman dan bibi. Itu yang wajib kita sambung. Adapun kepada teman sahabat, kita biasa istilahkan mau silaturahmi, ya. Itu hanya secara ucapan kita, ya, kebiasaan. Ya, kebiasaan kita mengucapkan silaturahmi. Tapi kalau tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, maka yang seperti itu tidak disebut silaturahmi, itu disebut ziarah. Ya, disebut dengan ziarah. Ya, man zara akhan fillah, kata Nabi, barang siapa yang menjenguk saudaranya, barang siapa yang ziarah kepada saudaranya karena Allah, ya, karena Allah, maka disebut ziarah. Kalau silaturahmi khusus, ya, tadi khusus kerabat, khusus keluarga, itu silaturahmi, ya. Tapi selain itu disebut dengan ziarah, ya. Kita kalau ziarah kubur biasanya nyambungnya, ya, para bunda. Ya, ziarah saya sambungnya ziarah kubur, ya. Bukan, ziarah itu umum, ya, bisa ziarah kubur, bisa ziarah ke teman, sahabat, tetangga, siapapun, ya, orang-orang yang kita kenal itu ziarah, ya. Kita pengen ziarah, ya. Ini kita lihat tadi prakteknya para ulama kita, mereka semangat. Mudah-mudahan setelah ini kita semangat, ya, apalagi bulan Ramadan, kita meraih pahala tanpa batas. Kita berusaha untuk menyambung, ya, kita berusaha untuk menyambung silaturahmi, ya. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk bisa menyambung silaturahmi khususnya di bulan Ramadan. Ada satu amalan lagi yang pahalanya pun disebutkan, yaitu pahala haji dan umrah, ya. Pahala memperbanyak haji dan umrah, ya. Man hajja aw i'tamara, barang siapa yang melaksanakan haji atau umrah, ya, maka balasannya adalah dihapuskan dosa-dosanya dan dijauhkan dari kefakiran, dihapuskan dari kemiskinan. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu keutamaan haji, kalau haji kita antrinya cukup panjang, ya, Bapak Ibu. Antrinya haji kita di Jogja berapa? Antriannya berapa tahun sekarang? 33, ya. Ya, kurang lebih 30 ke atas, ya, antriannya. Kalau kita daftar sekarang, ya, antriannya nunggu 33 tahun, ya. Masih panjang umur insya Allah,
Iya, insya Allah dengan izin Allah ya. Tapi kita sudah sepuh ya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Oleh karenanya kalau ada kesempatan untuk daftar umrah, nah itu yang di depan mata kita ya, untuk berangkat umrah. Karena haji dan umrah dari sisi pahalanya ada kesamaan. Haji itu disebut dengan al-hajjul akbar, sedangkan umrah itu disebut dengan al-hajju al-asghar, haji kecil. Ya, umrah itu disebut dengan haji kecil. Ya, haji kecil. Maka kalau mampu, ada kesempatan, ada keluangan, ada kelonggaran, jangan lupa umrah ya Bapak Ibu. Apa pahalanya? Dihapuskan dosa-dosanya, dan yang kedua apa tadi? Dihapuskan dari kemiskinan. Ya, dihapuskan dari kemiskinan. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya para ulama kita, para pendahulu kita, mereka semangat untuk mengerjakan umrah. Kenapa? Karena keutamaannya dari pahala di dunia sebelum akhirat. Karena ada pahala dunia sebelum akhirat. Apa itu pahalanya dunia? Ya, tentu tadi dihapuskan dosa-dosa. Orang kalau dihapuskan dosa tentu sangat ringan kehidupannya, akan merasa sangat ringan kehidupannya karena dosa-dosa dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, dihapuskan dari kefakiran atau kemiskinan. Ini juga faedah yang sangat besar Bapak Ibu. Semakin sering umrah, maka Allah luaskan rezekinya. Ya, Allah hapuskan dari kefakiran, Allah jauhkan dari kemiskinan. Subhanallah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, apalagi di bulan Ramadan kita meraih pahala tanpa batas. Umrah di bulan Ramadan kahajjatin, kata Nabi, pahalanya seperti haji. Ya, umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Dalam riwayat kahajjatin ma'i, umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Ya, seperti haji bersamaku. Masya Allah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan diberikan kelonggaran, Allah berikan keluasan harta ya Bapak Ibu, bisa umrah, syukur umrah di bulan Ramadan. Kalau pertanyaannya Ramadan yang pertama atau pertengahan atau yang akhir, ya, Ramadan umum tadi hadisnya ya, sifatnya umum. Artinya di awal sama pahalanya seperti itu, di pertengahan juga seperti itu, di akhir juga seperti itu. Tapi di akhir ada keutamaan lagi, yaitu 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini tentu ada kesempatan lebih besar lagi. Kita bisa menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir di Masjidil Haram ya Bapak Ibu. Itu keutamaan yang sangat besar. Ya, keutamaan yang sangat besar, kita bisa meraih pahalanya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini jamaah rahimakumullah, sehingga para pendahulu kita di kalangan kaum muslimin dan para ulama, mereka itu semangat kalau melaksanakan haji, mereka semangat kalau melaksanakan umrah. Kenapa? Memang pahalanya bahkan dirasakan dunia sebelum akhirat. Apa tadi dunia? Dihapuskan dari kemiskinan tadi. Subhanallah. Allah luaskan rezeki, Allah longgarkan rezeki, Allah berikan kemudahan rezeki, dan rezeki itu sangat luas ya. Khususnya dalam masalah rezeki harta ya, dijauhkan dari kesulitan harta. Ini jamaah rahimakumullah, kita menyebutkan tadi pahala tanpa batas, yaitu tentang puasa. Dan awalnya Rasulullah menyebutkan amalan anak Adam untuknya kebaikan Allah lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ya. Kemudian Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-hasanah bi'ashri amthaliha fa inna li fa illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, dari semua amal ibadah yang Allah khususkan adalah puasa, kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung. Ini jamaah rahimakumullah, apa yang dikhususkan bahkan disebutkan dengan pahala tanpa batas, yaitu firman Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li, khusus puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas langsung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, aku yang membalas langsung, kata Allah. Apa artinya? Artinya bahwa Allah membalasnya tanpa batas. Ya, puasa untukku dan aku yang membalas langsung. Allah mengkhususkan puasa, ibadah puasa. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ada kesempatan, ada kemampuan, badan mudah dan ringan untuk puasa, usahakan kita menjadi ahli puasa. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, jadikan kita ahli puasa. Keutamaannya sangat banyak kita bahas insyaallah, karena memang pahala puasa itu pahala tanpa batas. Ya. Dan kita merasakan sebenarnya puasa di bulan Ramadan seperti ini berat atau ringan, Bapak Ibu? Ya, puasa Ramadan seperti ini berat atau ringan? Ringan, ya, benar-benar ringan. Ya, karena banyak yang puasa, perasaan kita satu, perasaan kita sama. Kita mau mengeluh, ya kok berat, kok haus. Yang kita curhat kepadanya juga sama, saya juga haus, saya juga puasa. Ya, jadi nggak ada lagi kesempatan mau curhat, ya. Jadi puasa Ramadan memang ringan, mudah. Ya, bahkan yang kita rasakan puasa Ramadan ini, Masya Allah, badan kita sebenarnya enak puasa atau enak tidak puasa, Bapak Ibu? Kita yang sepuh loh. Kalau yang masih muda-muda makan banyak itu enak, ya. Tapi kalau kita yang udah sepuh seperti ini, sebenarnya puasa ini bagaimana di badan? Ringan tidak? Ringan, ya. Perut yang biasanya penuh, ya, makan pagi banyak, ya, kita sudah sahur pagi kita rasakan seperti ini, ringan, badan serasa ringan, bergerak juga ringan, ya, seperti itu. Sebenarnya banyak kelebihan, yaitu kalau kita rasakan puasa, ya. Cuman kalau puasa kita bawa di luar Ramadan, bagaimana kabarnya puasa di luar Ramadan, Bapak Ibu? Berat atau ringan? Nah, sebenarnya itu sama-sama ringan sebenarnya, tapi yang membuat berat apa? Tidak ada temannya. Ini yang membuat berat, Bapak Ibu, ya. Ya, tidak ada temannya, sedikit temannya, ya. Ketemu di jalan, orang-orang makan asyik, ya, sarapan pagi, lihat warung-warung rame, ya, meriah dengan sarapan, ya. Itu yang membuat berat, ya. Di kantor juga sama, sudah siap hidangan teh, ya, ada snack dan yang lain, ya, kita lihat. Itu yang membuat berat. Tapi kalau cinta kita kepada puasa itu lebih besar dari itu semuanya, itu kecil, itu biasa. Makanan juga biasa saya makan, snack seperti itu juga biasa saya santap. Kita merasa bahwa puasa itu lebih besar dari semuanya, itu yang membuat kita ringan, ya, seperti itu sebenarnya. Artinya apa? Untuk menjadi ahli puasa, insya Allah tidak sulit. Menjadi ahli puasa tidak berat. Ya, proses awalnya kita di luar Ramadan puasa itu beberapa kali merasa berat, beberapa hari merasa berat. Tapi kalau sudah jalan, ya, kita sebulan bisa puasa, ya, bertahan 1 bulan kita bisa puasa. Maksudnya mungkin Senin Kamis atau 3 hari dalam 1 bulan, ya. Dan 3 hari, Bapak Ibu, 3 hari tidak harus 13, 14, 15, tidak harus, ya, tidak harus. Artinya ini yang paling utama. Ini yang paling utama, 13, 14, 15. Tapi boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Ya, itu. Boleh juga sebelumnya, boleh setelahnya. Artinya kalau tidak sempat di 3 hari ini, boleh setelahnya. Yang penting dalam sebulan puasa berapa hari? Nah, 3 hari. Ini mungkin yang paling ringan, ya, Bapak Ibu.
Ini mungkin yang paling ringan 3 hari dalam 1 bulan. Ya, kalau bisa seperti itu. Bagaimana kalau masih nawar lagi? Kurang dari 3 hari, puasanya sehari atau 2 hari saja. Ya nggak apa-apa, itu tetap ya itu sunnah kita berpuasa. Ya, tapi kalau sudah mampu nanti bisa Senin Kamis misalnya, atau Senin Kamis dirasa berat ya karena ada kegiatan tertentu misalnya, ya kita masih punya tadi 3 hari dalam 1 bulan. Dan 3 hari pun tidak kemudian dibatasi ya. Apakah hanya 3 hari? Mau lebih dari 3 hari tidak boleh? Boleh tidak Bapak Ibu? Lebih dari 3 hari. Yang tidak boleh puasa hari apa? Hari Jumat. Ya, hari Jumat sendirian. Hari Jumat sendirian. Memang meniatkan puasa di hari Jumat sendirian, itu yang tidak boleh. Tapi kalau Jumat gabung karena puasa Daud, boleh tidak? Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, boleh tidak? Itu tetap dianggap tidak sendirian karena satu paket ya, satu paket dengan hari Rabu, Jumat, Ahad dan seterusnya ya. Sehingga kalau tadi puasa 3 hari, kok saya pengen jadi 4 hari boleh, dan tidak harus Senin Kamis. Bisa Senin Kamis, alhamdulillah. Tidak bisa Senin Kamis juga boleh di hari lain, tapi jangan di hari Jumat. Apa hikmahnya? Hari Jumat hari apa? Hari raya kaum muslimin, hari raya pekanan. Setiap pekan hari raya kita itu hari Jumat. Ya, ini jamaah rahimakumullah, puasa Allah sifati illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas langsung puasa. Ya, aku yang membalas langsung puasa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah menyebutkan kenapa puasa, ada apa dengan ibadah puasa? Karena innahu taraka syahwatahu wa syarabahu wa ta'amahu min ajli. Karena ia meninggalkan syahwatnya, maksudnya bercampurnya suami istri, dan itu halal, ya itu sedekah. Tapi ketika puasa ia tinggalkan. Makanan, minuman itu halal, tapi karena sedang puasa ia tinggalkan. Mengapa ia tinggalkan? Min ajli, kata Allah, ia tinggalkan karena aku, kata Allah. Ya, ia tinggalkan karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada 2 ibadah yang mengajarkan kita membiasakan ikhlas. Salah satunya ibadah puasa, dan ibadah yang kedua adalah salat tahajud atau salat malam, disebut dengan qiyamul lail. Ini 2 amalan yang mengajarkan kita ikhlas. Ya, kita puasa, ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Tidak ya, kalau enggak ditanya, kalau enggak cerita tidak tahu ya. Kalau sedang puasa, ya seperti itu. Ya, orang tidak tahu, maka itu mengajarkan ikhlas. Berbeda dengan yang lain, ya, yang lain masih bisa terang-terangan, bahkan amal yang dikenal seperti haji dan umrah tadi bisa tidak sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Umrah sembunyi-sembunyi bisa tidak? Sulit ya, tetangga tahu kok lama tidak kelihatan ya. Di majelis ilmu juga kok lama tidak kelihatan kemana ya. Cari-cari kabar, oh sedang umroh, ya sudah berusaha sembunyi tapi tetap ketahuan ya. Tapi kalau sholat malam pengen sembunyi bisa tidak? Bisa. Bangun jam 3, sholat sampai jam 4 selesai, mungkin rebahan, istirahat dulu menunggu subuh ya, atau mungkin tidur sebentar kalau mungkin ya. Bisa, yang lain tidak tahu. Puasa ya, puasa pengen sembunyi bisa tidak? Bisa ya, kita di rumah paling yang tahu sebagian anggota keluarga, ya, yang lain tidak tahu kalau kita puasa. Seperti itu sebenarnya puasa ya, maka disifati dengan fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa untukku dan balasannya tanpa batas. Artinya sesuai kehendak Allah. Karena amalan yang lain tadi pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini pahala selain puasa. Pahala selain puasa itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun puasa
tidak masuk dalam 10 sampai 700. Tapi puasa itu wa ana ajzi bihi, aku yang membalas langsung, artinya tanpa batas. Masya Allah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahagia yang kita rasakan dari orang yang berpuasa mendapat 2 kebahagiaan. Ini juga motivasi buat kita untuk menjadi ahli puasa. Kita ingin menjadi ahli puasa. Kenapa? Orang yang berpuasa mendapat 2 kebahagiaan. Bahagia yang pertama kapan Bapak Ibu? Ketika fitrihi, inda fitrihi, ketika iftar, ketika berbuka puasa, maka ia mendapatkan kebahagiaan. Ribun Bapak Ibu kalau buka puasa sedih atau bahagia? Bahagianya Masya Allah. Lihat air putih itu bagaimana? Wah, segar sekali. Dia minum air putih saja. Air putih itu lewat di kerongkongan kita, ada rasanya tidak Bapak Ibu? Rasanya luar biasa ya, gelek, gelek, gelek. Waduh. Rasanya ya air putih loh, padahal biasanya kalau nggak puasa air putih ada rasanya tidak? Nggak ada rasanya, minum ya minum aja. Tapi kalau puasa, Masya Allah, Allahu Akbar ya. Itu di dunia nggak terbayang kebahagiaan yang kedua. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Tuhannya. Ketika seorang hamba datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, berdiri di atas kedua kakinya di hadapan Allah, ia membawa pahala apa? Pahala puasa. Allah yang mengatakan puasa untukku, aku yang membalas langsung. Allah pun balas langsung di hadapan seluruh manusia. Ini untuk orang yang berpuasa. Bagaimana bahagianya? Dimuliakan Allah. Ya, dimuliakan Allah. Ya, benar-benar diberikan pahala di hadapan manusia. Bahagia tidak Bapak Ibu? Ya, pernah dapat hadiah atau menjadi juara, mungkin lomba RT. Ya, kemudian suruh maju di hadapan semuanya, juara 1, juara 2, dipanggil nama. Ketika dipanggil nama ada rasanya tidak? Ada madeg gitu ya. Wah, saya dipanggil, saya juara 1 ya. Kemudian naik itu dengan perasaan bahagia tidak? Bahagia sekali, nggak bisa diungkapkan bahagianya. Ya. Kemudian diberi hadiah juara 1 ya, Ananda Fulan bin Fulan ya, atau Bapak Fulan ya. Masya Allah disebut nama. Itu di dunia Bapak Ibu bagaimana diberikan kemuliaan, dimuliakan di hadapan semuanya, diberikan hadiah. Ya, bagaimana kalau yang seperti itu di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di hadapan Allah, Allah yang memberikan langsung. Bahagia tidak Bapak Ibu? Nggak terbayang bahagianya. Ya, jadi berbicara puasa ini, ya maunya kita pengen ahli puasa ya Bapak Ibu. Pengen kita menjadi ahli puasa. Kecuali Bapak Ibu yang sudah berat, ya sudah berat, sudah sepuh, untuk puasa sudah berat, ya memang Islam pun memberikan udzur ya. Boleh tidak puasa cukup dengan membayar fidyah. Ya, kalau sudah tidak mampu. Tapi insya Allah yang hadir kayaknya banyak yang masih mampu ya, insya Allah ya. Masih mampu ya untuk berpuasa. Nah, nggak apa-apa, bismillah ya. Dulu waktu anak-anak ya melihat orang tua puasa itu, ya kita heran, kok bisa ya, kok bisa puasa padahal makan saja enak, ya minum saja enak, kok puasa gitu ya. Kita sebagai anak-anak melihat orang tua seperti itu, tapi ternyata setelah kita belajar, setelah kita berilmu seperti ini, kita tahu, oh ternyata puasa itu ya seakan susah meninggalkan makanan dan minuman, tapi pahala yang Allah berikan tidak sebanding dengan makanan dan minuman yang kita tinggalkan. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir dalam hadis ini disebutkan, dan aroma mulut seorang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada misik, ya minyak kasturi, minyak misik, yaitu minyak yang paling harum. Minyak misik ini aslinya minyaknya siapa Bapak Ibu? Ya, minyaknya rusa. Rusa di alam liar, ya di alam liar, rusa itu di alam liar pejantannya, ya itu dimiliki rusa yang betina, ya rusa yang betina. Di musim kawin itu muncul
misik ya, minyak misik dari rusa tadi, dari kijang tadi Bapak Ibu. Itu untuk menarik pasangannya, untuk menarik lawan jenis. Sehingga keluar aromanya dan itu tercium jarak yang sangat jauh. Ya, terkena angin seperti itu dari jarak ya setengah kilo, ya 500 meter, bahkan lebih dari itu tercium. Ini harum sekali, ini ada pasangan saya. Ya, ia mencari, ia mendekat. Ya, subhanallah. Dari situlah kemudian diambil ya, disembelih rusanya, kemudian diambil, kemudian diolah sehingga menjadi minyak misik, minyak kasturi. Itu minyak kasturi yang asli Bapak Ibu ya. Yang asli minyak kasturi yang seperti itu, yang langsung dari rusa ya. Itu yang harumnya tadi. Pernah tidak cium parfum yang jarak jauh itu kita sudah menciumnya ya. Kalau dulu kami santri ya, melihat guru kami yang dari Arab, karena kami di pesantren Al-Irsyad Salatiga ya, dan di antara guru kami itu guru dari Arab ya, langsung dari Saudi Arabia. Ada 2 syekh yang diberikan untuk kami di pesantren. Setiap 4 tahun bergantian ya, ganti lagi syekh yang baru. Memang parfum mereka luar biasa ya. Kalau mereka jalan ke masjid ya, kita di asrama ini jalan ke masjid, kita mencium aromanya, ini syekh sudah berangkat ke masjid ya. Kami tahu ya, kami dalam kamar saja tahu syekh sudah lewat, syekh sudah berangkat. Kita keluar, kita lihat, oh syekh sudah jauh di depan sana. Subhanallah, parfumnya itu tercium ya, padahal sudah pergi jauh. Subhanallah. Nah ini tadi gambarannya minyak misik tadi, dan itu yang diungkapkan Nabi SAW. Padahal itu aroma mulut yang berpuasa. Ya, aroma mulut seorang yang berpuasa ternyata di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Apa rahasianya Bapak Ibu? Apa rahasianya? Kenapa kok bisa lebih harum dari minyak kasturi? Karena aroma tidak sedap tadi di jalan Allah, dalam rangka taat kepada Allah, ia beribadah untuk Allah. Dari ibadah tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kenapa keluar aroma tidak sedap? Karena beribadah kepada Allah, maka itu di sisi Allah itu lebih harum dari minyak kasturi. Subhanallah. Itu rahasianya Bapak Ibu. Ya. Hadis yang menyebutkan seorang yang mati syahid dalam peperangan, ya, itu nanti, dan ini hukum dunianya, fikih dunianya, itu mereka yang mati syahid, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, tapi dengan pakaian perangnya seperti itu, dengan darah yang berlumuran seperti itu, apa adanya dikuburkan. Khusus yang mati syahid dalam perang seperti itu, tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung utuh seperti itu dikuburkan. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena nanti bangkit pada hari kiamat itu seperti itu. Ia bangkit dengan pakaiannya, ia bangkit dengan senjatanya. Kalau membawa tombak, membawa pedang, dengan pakaiannya, dengan lumuran darahnya seperti itu. Ia bangkit hari kiamat seperti itu. Kata Nabi, al-launu launud dam wa raihatu atyab min rihil misk. Ya. Seorang yang mati syahid tadi bangkit dari kuburnya pada hari kiamat, pakaiannya pakaian perangnya, terkoyak-koyak, darahnya darah yang berlumuran, badannya berlumuran darah, warnanya warna darah, tapi aromanya lebih harum dari minyak kasturi. Subhanallah. Kita lihat pakaiannya terkoyak seperti itu, dalam pandangan kita itu baju yang sudah rusak, itu baju yang sudah terkoyak ya. Tapi terkoyak di jalan Allah, terkoyak karena Allah ya, seperti itu. Darah yang berlumuran di pakaian, di badannya tadi itu seakan jijik, seakan kotor ya, banyak darah. Itu kotor, tapi ternyata kotor karena sebab apa Bapak Ibu? Karena sebab di jalan Allah. Karena sebab apa tadi? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah muliakan. Ini Bapak Ibu, ada rahasia besar ya dalam ibadah kita. Ya, dalam ibadah kita ada rahasia besar. Kalau
ya tidak bagusnya dipandang manusia, tapi karena Allah itu sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, la yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul antara debu dalam peperangan dengan asap api neraka. Debu peperangan tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul dengan apa? Asapnya api neraka. Ya, ada apa dengan debu dalam peperangan, Bapak Ibu? Seorang yang berjihad tadi naik kuda, ia berlari, ia memegang senjatanya dalam peperangan. Kita bayangkan di masa lalu ya, sehingga penuh dengan debu. Ia terkena kuda saja debunya kemudian naik sehingga mengotori badan. Itu debu. Maka debu yang seperti itu, apakah bisa berkumpul dengan asapnya neraka, Bapak Ibu? Tidak akan berkumpul selamanya. Artinya apa? Orang-orang yang seperti ini terkena debu di jalan Allah, tempatnya di surga. Sudah pasti tempatnya di mana? Di dalam surga. Maka tidak akan masuk dalam neraka, tidak akan mencium asapnya neraka. Kenapa? Ia mencium apa tadi? Debu dalam peperangan. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka tadi aroma orang yang berpuasa, aroma mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak kasturi. Ya, padahal kita kalau mencium sahabat kita, saudara kita, keluarga kita ya, bagaimana aroma mulutnya? Tidak sedap, ya, karena sedang berpuasa. Tapi puasa boleh tidak Bapak Ibu sikat gigi? Boleh, alhamdulillah ya, tetap boleh tapi pelan-pelan. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kata Nabi, kuatkan dalam berkumur dan menghirup air. Ya, kuatkan dalam berkumur dan menghirup air ketika berwudu illa an takuna sha'iman, kecuali Anda sedang berpuasa. Artinya ketika sedang berpuasa maka hati-hati, pelan-pelan, tetap kumur, tetap juga menghirup air, tapi lebih hati-hati dan pelan-pelan. Jadi sunnahnya kumur, sunnahnya menghirup air tetap ya. Ini sunnah ya. Walaupun sedang puasa. Ya. Kalau sudah hati-hati kok ada yang ketelan misalnya, bagaimana, batal tidak puasanya? Tidak, karena tidak sengaja membatalkan ya. Ini. Sehingga tetap itu sunnah. Sama dengan siwak. Ketika sedang puasa boleh tidak pakai siwak? Boleh. Semakna dengan siwak adalah gosok gigi. Jadi gosok gigi boleh. Ya. Pakai odol boleh tidak Bapak Ibu? Boleh, nggak apa-apa ya, tetap. Walaupun nanti juga gosok gigi juga tetap akan keluar aroma tidak sedap ya, karena bakteri yang ada di mulut itu ya, ketika kosong tidak ada pergerakan makanan ya, tentu ia akan mengeluarkan ya enzim atau cairan-cairan yang itu membuat aroma tidak sedap. Ya, seperti itu proses dalam mulut kita. Tapi itu di sisi Allah ternyata lebih harum dari minyak kasturi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah puasa. Ya. Kalau kita lihat dalam bulan Ramadan secara umum, kita lihat tadi untuk pahala ya. Pahala di bulan Ramadan ini pahala yang dilipatkan. Ya, di antara kelipatan pahala yang pertama syaraful makan. Kenapa dilipatkan pahala? Yang pertama karena mulianya tempat. Yang pertama kenapa dilipatkan pahala? Karena tempat yang mulia. Seperti salatun fi masjidi hada khairun min alfis salat fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 salat, kecuali Masjidul Haram. Sesungguhnya salat di Masjidul Haram itu lebih baik daripada 100.000 salat. Ya, salat di Masjidul Haram, satu kali salat di Masjidul Haram itu pahalanya lebih baik daripada 100.000 salat di tempat yang lain. Ya. Maka kenapa dilipatkan dengan kelipatan yang sangat banyak? Apa jawabannya? Bapak Ibu rahimakumullah, karena kemuliaan tempat ya, karena itu di Masjid Nabawi, itu di Masjidul Haram, di Masjidul Aqsa juga demikian. Berapa kali lipat?
500 ya lebih baik daripada 500 salat di Masjid Al-Aqsa. Ya kita memohon kepada Allah, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Allah berikan keselamatan, Allah berikan keamanan ya. Allah berikan kemenangan atas musuh-musuhnya ya. Allahumma amin. Ini jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kenapa dilipatkan pahala? Karena syaraf az-zaman, karena mulianya waktu. Ya, karena mulianya waktu. Dan di antara kemuliaan waktu adalah waktu di bulan Ramadan. Sekarang kita ada di dalamnya, kita ada di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan secara keseluruhan siang dan malamnya itu secara umum ya, secara umum Bapak Ibu, maka pahalanya Allah lipatkan. Ya, membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan tentu lebih besar pahalanya daripada di luar Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan lebih besar pahalanya daripada di luar Ramadan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dilipatkan pahalanya? Karena kemuliaan waktu. Seperti contohnya tadi bulan Ramadan. Demikian 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ini juga waktu yang paling mulia ya, yang ada di atas muka bumi atau dalam kehidupan manusia. Ketika ditanya tentang malam yang paling mulia, kapan Bapak Ibu? 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Itu malam yang paling mulia sepanjang 1 tahun. Tapi kalau bicara siang hari yang paling mulia sepanjang 1 tahun, kapan? Ini tadi 10 Zulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari atau siang-siang yang paling mulia sepanjang 1 tahun. Sehingga kalau dibandingkan 10 hari terakhir dari Ramadan dengan 10 hari pertama dari Zulhijjah, maka lebih utama 10 siang pertama dari Zulhijjah dibandingkan dengan 10 siang terakhir dari Ramadan. Ini kalau bicara siangnya. Tapi kalau bicara malamnya, malam yang paling mulia tadi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Insya Allah tidak lama lagi Bapak Ibu. Sekarang kita puasa di hari keberapa sekarang? Ke-8, ada yang ke-7 ya. Ya, tergantung mulainya ya. Perbedaan yang sama-sama berlapang dada ya insya Allah. Ya, ada yang duluan hari Senin, ada yang ya setelahnya hari Selasa. Enak yang mana? Ya semuanya enak alhamdulillah, karena tadi puasa alhamdulillah. Tapi ya kita tetap berdoa mudah-mudahan negeri kita ini bisa satu ya. Itu yang dari kecil sampai sekarang saya terbayang-bayang seandainya bisa bersama, puasa itu bareng, lebaran itu bareng, ya Idul Adha itu bareng ya. Seperti itu dari kecil kita berandai-andai ya. Nah sekarang kita menjadi orang tua, mungkin doa kita bisa jadi mustajab ya. Maka doa mudah-mudahan negeri kita Allah berikan persatuan yang lebih kuat lagi dari sekarang, khususnya kaum muslimin untuk awal puasa dan lebaran. Mudah-mudahan Allah bisa jadikan satu ya. Kalau lihat di negeri lain satu ya, negeri lain ya satu. Kita saja yang unik ya. Kita yang unik Bapak Ibu, bisa berbeda ya negeri kita ya. Tapi memang pendapat ataupun perbedaan yang memang tidak mudah untuk disatukan ya. Tapi Allah Maha mampu ya. Allah Maha mampu. Seandainya bisa bersama, selesai. Ya Masya Allah, itu kebahagiaan yang sempurna. Baik, yang ketiga, jamaah rahimakumullah, selain kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, yang ketiga dilipatkannya pahala itu karena kemuliaan yang beramal. Ya, kemuliaan orang yang beramal. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ketakwaannya lebih besar, maka pahalanya lebih besar. Seorang yang imannya lebih kuat, maka pahalanya lebih besar. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku, kata Nabi, para sahabatku. Ya, la tasubbu ashabi. Law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian berinfak dengan emas
sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai pahalanya seorang sahabat yang berinfak dengan makanan satu cakupan atau setengahnya. Kenapa bisa, Bapak Ibu? Keutamaan yang beramal ya. Ini yang mengamalkan sahabat Nabi. Sehingga berinfak dengan satu cakupan demikian makanan itu pahalanya lebih besar daripada orang-orang setelahnya yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Itu berapa kuintal, berapa ton emas ya? Besar sekali. Tapi pahalanya di sisi Allah masih di bawahnya pahala sahabat yang berinfak dengan makanan satu cakupan atau setengahnya. Kenapa? Karena para sahabat, kemuliaan, keimanan, ketakwaan para sahabat. Cukuplah para sahabat itu diuji Allah dengan apa? Dengan kilauan pedang. Para sahabat itu cukuplah mereka diuji dengan kilauan pedang di atas kepala mereka. Itu menguji iman kita, menguji imannya mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, yang sering ditanyakan, ya, kalau mereka para sahabat sabar dengan berbagai macam ujian di zaman awal Islam, ya, di zaman awal Islam, ya. Kalau seperti iman kita ini di zaman Nabi, kita kira-kira menjadi apa, Bapak Ibu? Ya, kita bisa tidak bersabar menjadi sahabat? Ya, ternyata sangat berat, ya. Sampai sahabat, wahai Rasulullah, ala tastansiruna, ala tad'ullaha lana. Ketika para sahabat melihat Ammar, Yasir dan ibunya Sumayyah ya disiksa oleh kaum musyrikin, bahkan Yasir dan istrinya sampai mati karena siksaan. Ammar bin Yasir sampai mengucapkan kufur, tapi hatinya tetap iman ya. Kenapa? Karena ujian di masa itu. Ya, sampai para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa untuk kami? Kenapa engkau tidak minta kepada Allah agar segera diberikan kemenangan? Maka jawaban Rasulullah apa? Bersabarlah kalian. Ya, fa inna mau'idakumul jannah, sabrun ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji untuk kalian adalah surga. Ini kata Nabi, sesungguhnya umat sebelum kalian mereka itu digergaji sehingga menjadikan tubuh mereka terbelah menjadi dua. Mereka disisir dengan sisir besi sehingga memisahkan antara daging dan tulang mereka, namun tidak mengeluarkan mereka dari agama Allah. Ini yang Rasulullah sebutkan. Orang sebelum kalian lebih berat ujian imannya. Ya, kalau kita ujian imannya apa, Bapak Ibu? Kita di zaman kita apa ujian imannya? Ya, Indomie ya kalau yang imannya lemah. Kalau kita sekarang mungkin anak-anak muda kita mungkin ujiannya apa ini? HP mungkin ya, internet, ya media sosial. Ya ujiannya itu saja. Bagaimana mampu tidak menghadapi ujian media sosial, Bapak Ibu? Harus mampu ya. Harus mampu, jangan sampai tergoda, jangan sampai lemah iman, ya, jangan sampai kemudian tergerak dalam perkara dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Ya, ini mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Dan ini yang kita bahas Bapak Ibu pada kesempatan pagi yang mulia ini, ya, di mana kita meraih pahala tanpa batas. Khususnya adalah kita bahas fokus dengan puasa, dan insya Allah mudah-mudahan tadi menjadi ibadah kita dan berlanjut sampai kita setelah Ramadan kita menjadi ahli puasa yang disiapkan pintu Ar-Rayyan. Ya, masih banyak hadis tentang puasa, tapi keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab.